Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setia Puspita dari PT Radian Bumi Loka. Hai semuanya, kenalin aku Angelina Purnama, aku dari PT Radian Bumi Loka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramdan Septiawan dari PT Radian Bumi Loka. Halo, nama aku Muhammad Ridwan Mutakin dari PT Radian Bumi Loka. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih terkait pengendalian resiko K3 yang akan kami lakukan. Nah, untuk output yang akan kami lakukan itu ada yang pertama adalah survei topografi di ruas jalan nasional Tembesi dan sampai Tanjung Berikat. Nah, untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Nasional Ruas Tembesi Tanjung Berikat, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, untuk pelaksana dan penanggung jawab K3-nya sendiri akan diketuai oleh konsultan kami, yaitu dari PT Radian Bumi Loka itu sendiri, dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember 2025. Untuk jumlah personel yang akan kami terjunkan pada saat pengukuran itu ada 7 orang totalnya. Nah, untuk tujuan pekerjaannya itu adalah untuk mendapatkan data topografi akurat untuk perencanaan ruas jalan nasional yang ada di Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang pertama itu terjadi pada kegiatan persiapan administrasi dan koordinasi awal, di mana potensi bahaya yang dihasilkan berupa kurangnya fokus dan kelelahan bekerja. Nah, untuk resikonya juga terdapat human error dan kelelahan. Tingkat resikonya itu berada pada tingkatan rendah. Kemudian ada mobilisasi personil dan alat. Potensi bahaya yang dihasilkan itu berupa kecelakaan transportasi dan resikonya itu berupa cedera dan kehilangan alat. Untuk tingkat resikonya itu berada pada tingkatan sedang. Kemudian yang ketiga ada pembuatan dan pengukuran titik BM. Potensi bahaya yang dihasilkan adalah terpeleset di lokasi. Kemudian untuk resikonya juga ada cedera ringan dan tingkat resikonya itu berada pada tingkatan sedang. Kegiatan selanjutnya itu adalah pengukuran KDH dan KDP. Potensi bahayanya yaitu terpapar panas dan dehidrasi. Resikonya yaitu pingsan. Pengendalian yang ada yaitu istirahat berkala dan minum air yang cukup. Selanjutnya ada rekomendasi pengendalian tambahan yaitu gunakan topi lapangan, rotasi kerja. Tingkat resikonya itu sedang. Selanjutnya ada kegiatan pengukuran detail situasi dan penampang melintang. Selanjutnya potensi bahaya terpeleset di jalan. Resikonya itu luka atau cedera. Pengendalian yang ada itu jalur kerja yang aman, APD lengkap. Selanjutnya rekomendasi pengendalian tambahan yaitu pengawasan lapangan dan briefing risiko. Tingkat risikonya itu sedang. Selanjutnya ada kegiatan pengukuran perpotongan rencana trase jembatan pada sungai atau jalan. Potensi bahayanya itu jatuh ke air, tertabak kendaraan, terjatuh dan terstruktur. Risikonya itu adalah cedera berat, tenggelam, patah tulang, dan kematian. Pengendalian yang ada yaitu jalur kerja aman dan APD yang lengkap. Selanjutnya ada rekomendasi pengendalian tambahan yaitu pasang safety line, hindari pengukuran saat cuaca buruk. Tingkat risikonya itu sangat tinggi. Kegiatan pengolahan dan hasil pengukuran. Potensi bahayanya itu human error dalam input data. Risikonya itu nyeri punggung, penurunan konsentrasi. Selanjutnya pengendalian yang ada yaitu meja ergonomis, pencahayaan yang cukup. Rekomendasi pengendalian tambahan yaitu istirahat tiap 2 jam, stretching ringan. Tingkat risikonya itu rendah. Selanjutnya ada kegiatan penyusunan dan penyerahan laporan. Potensi bahayanya itu human error dalam input data. Risikonya itu kesalahan hasil laporan. Pengendalian yang ada itu meja ergonomis, pencahayaan yang cukup. Rekomendasi pengendalian tambahan yaitu pemeriksaan ganda, istirahat terjadwal. Selanjutnya ada risiko yaitu rendah. Dan saya akan menjelaskan tentang APD yang akan digunakan dalam proyek ini, yaitu yang pertama adalah helm untuk melindungi kepala dari benturan. Selanjutnya adalah kacamata untuk melindungi mata dari paparan sinar matahari. Selanjutnya adalah buff ataupun masker untuk melindungi dari polusi udara ataupun udara yang berdebu. Selanjutnya adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari terhindarnya barang-barang yang bisa melukai di lapangan. Selanjutnya adalah rompi reflektif untuk meningkatkan visibilitas dalam pengukuran. Selanjutnya adalah sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda-benda yang licin ataupun yang tajam. Selanjutnya adalah payung untuk melindungi alat dari paparan sinar matahari ataupun dari air hujan. Selanjutnya adalah jas hujan untuk melindungi diri dari air hujan. Selanjutnya adalah safety line untuk menandakan suatu lingkungan atau perbatasan pengukuran lapangan pengukuran tersebut. Selanjutnya adalah kon untuk penanda jalan, yaitu ya kon reflektif kurang lebih.